Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini akan menjelaskan tentang model pengkajian sejarah sastra Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Al-Fikri dengan nomor NPM 250 329 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rini Juliani dengan NPM 2250300028. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengkajian sejarah sastra. Berdasarkan atas objek pengkajiannya, sejarah sastra mempunyai ruang yang cukup beragam. Keragaman tersebut bergantung pada sudut atau objek pengkajian yang dilakukan. Keberagaman tersebut diantara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sudut perkembangan kesusastraan suatu bangsa. Nah, misalnya itu seperti sejarah sastra Indonesia, sejarah sastra Jepang, sejarah sastra Amerika, sejarah sastra Prancis, sejarah sastra India, sejarah sastra Filipina, dan sejarah sastra Korea. Yang kedua ada sudut perkembangan kesusastraan suatu daerah, ada sejarah sastra daerah. Nah, misalnya ini terdapat berbagai sastra daerah seperti sastra Minangkabau, sastra Aceh, sastra Batak, dan sastra Sunda, dan juga sastra Jawa. Kemudian yang ketiga ada dari sudut pandang kebudayaan. Ada sejarah sastra pada masa kuatnya kebudayaan tertentu, misalnya sejarah sastra klasik, sejarah sastra zaman Renaissance, sejarah sastra zaman romantik, sejarah sastra zaman kemelayuan, dan juga sejarah sastra zaman keemasan Majapahit. Kemudian yang keempat ada dari sudut perkembangan genre, jenis, atau ragam karya sastra. Misalnya sejarah perkembangan puisi, sejarah perkembangan novel, sejarah perkembangan cerpen, sejarah perkembangan drama. Semua itu merupakan ruang lingkup sejarah sastra yang cukup beragam dan merupakan sumber-sumber pengkajian sejarah sastra. Nah, menurut Ateu, pengkajian sejarah sastra Indonesia belum banyak dilakukan. Masih banyak yang dapat dilakukan peneliti sejarah sastra Indonesia dalam mengkaji masalah Hasanah Sastra Indonesia. Pengajian dapat bertolak dari berbagai sudut yang dapat menggambarkan perkembangan sejarah sastra Indonesia. Cara tersebut di antara lain, next, ada satu, pengkajian genetik atau pengaruh timbal balik antar jenis karya sastra dalam sastra klasik. Sering ditemukan banyak bentuk syair yang sama judulnya dengan bentuk hikayat. Misalnya, di samping syair, kan tumbuhan terdapat juga hikayat, kan tumbuhan di samping syair anggun cik tunggal, terdapat juga hikayat anggun cik tunggal. Hal ini memperhatikan adanya pengaruh timbal balik antar jenis syair dengan jenis hikayat. Demikian juga dengan sastra Indonesia modern. Banyak sebuah novel yang dijadikan bentuk drama maupun film. Novel yang berjudul Siti Nurbaya, Sengsara Membawa Nikmat, novel-novel karya Wirawe pernah difilmkan. Begitu pula bentuk puisi dijadikan bentuk prosa, bahkan dijadikan lirik lagu. Bagaimana proses peralihan itu? Bagaimana perasaan dan perbedaan antar genre itu merupakan pengkajian sejarah sastra yang dapat dilakukan. Yang kedua ada pengkajian intertekstual karya individu, adanya hubungan antara karya sastra. Ada suatu ide yang mempengaruhinya, mungkin saja ide itu muncul sebagai hasil membaca novel-novel sebelumnya. Hasil pembacaan novel-novel tersebut merupakan ilham bagi pengarang untuk menulis karyanya. Novel Belenggu karya Armin Pane, misalnya, merupakan transformasi ide tentang keinginan dan pemikiran kaum wanita untuk hidup lebih berarti, mandiri, lebih maju dibandingkan kaumnya sendiri yang masih terkekang dengan tradisi sebagaimana sebelumnya telah terungkap pada novel layar terkembang karya Sultan Syahrir
Ali Syabana. Pengkajian intelektual merupakan pengkajian sejarah perkembangan karya sastra. Yang ketiga, ada pengkajian resepsi sastra oleh pembaca penerima atau penafsiran isi suatu karya. Baik puisi, novel, maupun teks drama. Bagi pembaca tidak sama, masing-masing pembaca mempunyai penerimaan atau tafsiran sebagai terhadap karya sastra yang dibacanya. Perbedaan-perbedaan tafsiran tersebut dapat digunakan sebagai objek penelitian sejarah sastra dalam arti perkembangan penafsiran suatu karya sastra bagi pembaca sebagai objek penelitiannya. Yang keempat, ada peneliti sastra lisan merupakan peranan penting dalam perjalanan sejarah sastra Indonesia. Sebelum terdapat sastra tulis, sastra lisan sudah tumbuh dengan subur di berbagai wilayah Nusantara. Perkembangan sastra lisan di Nusantara dapat dilakukan sebagai bahan penelitian, walaupun cukup sulit karena berbentuk lisan. Namun demikian, sastra lisan juga sudah tersedia dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk rekaman sebagai hasil penyelamatan naskah. Di dalam berbagai sastra lisan di Nusantara pada umumnya, terdapat kesamaan tema. Penelitian terhadap kesamaan tema di dalam sastra lisan merupakan salah satu objek penelitian sejarah sastra. Dan yang terakhir, ada pengkajian sejarah sastra Indonesia dan sejarah sastra Nusantara. Pengkajian sastra Nusantara adalah sastra yang berada di Indonesia, hasil karya pujangga Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Sastra daerah adalah sastra yang berada di Nusantara, wilayah Indonesia yang menggunakan bahasa daerah, dan merupakan aset budaya daerah. Hubungan kedua kesusastraan ini merupakan objek penelitian tersendiri yang dapat dilakukan dalam mengkaji sejarah sastra Indonesia. Selanjutnya, next. Menurut Todorov, mengemukakan pula tugas peneliti sejarah sastra dalam mengkaji sejarah sastra adalah sebagai berikut. Next. Ada satu, meneliti keberagaman setiap kategori sastra. Yang kedua, meneliti jenis-jenis karya sastra secara diakronis dan sinkronis. Dan yang terakhir, menentukan ciri keragaman peralihan sastra dari suatu masa ke masa berikutnya. Next. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.